Shalom teman-teman semuanya. Jumpa lagi di ibadah online kita hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat semua ya. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah online hari ini. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, semangat ya. Kita mau memuji nama Tuhan, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lanjut yuk, pujian selanjutnya, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Semua bersukacita ya teman-teman hari ini. Oke, sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita siapkan hati kita fokus dengerin firman Tuhan ya teman-teman. Sebelumnya kita mau muji nama Tuhan, firman Tuhan ku dengar.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak kami. Berkati kakak kami yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Selamat hari Minggu. God bless you. Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Selamat hari Minggu buat kita semua. Kakak berharap dimanapun kalian berada saat ini, kalian selalu dipenuhi dengan sukacita. Meskipun hari ini kita belum bisa beribadah ke gereja, kita belum bisa membaca Alkitab bersama-sama, kita juga belum bisa bernyanyi memuji nama Tuhan di gereja, tapi anak-anak Tuhan harus tetap semangat memuji nama Tuhan dari rumahnya masing-masing. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ayo persiapkan diri kalian, segera ambil Alkitab dan kita akan membacanya bersama-sama nanti, boleh dengan bantuan kakak, abang, ataupun orang tua. Kalau adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, mari kita duduk yang rapi, kita ambil sikap, kita mau bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang kami rasakan. Sampai pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Allah yang baik, sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai hati, jiwa, dan pikiran anak-anak sekolah minggu agar mereka boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama di bawah perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah percaya walau tidak melihat. Nah, kakak mau kita membacanya sama-sama. 1, 2, 3. Percaya walau tidak melihat. Baiklah adik-adik, sekarang kakak mau tanya dulu nih. Siapa yang tahu jumlah murid Yesus ada berapa? Ya, betul, ada 12. Nah, kali ini Nats firman Tuhan menceritakan tentang salah seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Nah, adik-adik masih ingat kan
ketika pagi-pagi sekali Maria dan perempuan yang lainnya datang ke kubur Yesus, dan mereka melihat kubur Yesus sudah kosong dan mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalamnya. Lalu malaikat menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Kemudian Maria dan perempuan yang lainnya menyampaikan berita itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Semua murid-murid Tuhan Yesus merasa terkejut dan tidak percaya. Bayangkan, mana mungkin orang yang meninggal bisa hidup kembali. Di saat seperti itulah Tuhan Yesus lagi-lagi menunjukkan kekuasaannya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dalam suatu ruangan yang tertutup dan terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Adik-adik bisa lihat kan betapa terkejutnya murid-murid Tuhan Yesus melihat ternyata Tuhan Yesus hidup lagi. Tapi adik-adik, pada waktu itu ada salah satu murid Yesus yang tidak ada ketika Yesus menampakkan dirinya. Kalian pasti sudah tahu kan dia siapa? Ya, Thomas. Pada waktu itu Thomas sedang tidak ada berkumpul bersama dengan murid-murid yang lain. Ketika Thomas datang, murid-murid yang lain menyampaikan kepada Thomas dan mengatakan, "Thomas, kami telah melihat Yesus." Lalu Thomas pun menjawab, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Wah, sayang sekali adik-adik, Thomas tidak percaya apa yang dikatakan murid-murid yang lainnya bahwa ternyata Tuhan Yesus itu hidup. 8 hari kemudian, di tempat yang sama, kembali Tuhan Yesus menyatakan kekuasaannya. Sewaktu pintu masih terkunci dan tertutup, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah ruangan itu. Kalian bisa bayangkan kan adik-adik, semua murid-murid terkejut, termasuk Thomas. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah adik-adik, akhirnya Thomas pun percaya bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus. Meskipun dia harus terlebih dahulu memegang tangan Yesus, menyentuh bekas luka yang ada di tubuh Yesus. Adik-adik sekolah minggu, pada ayat yang ke-29, Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah adik-adik, pada ayat yang terakhir tertulis, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah adik-adik nih kakak mau tanya, siapa yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Siapa yang mau melihat Tuhan Yesus secara langsung? Siapa yang mau mendengarkan dan bercerita dengan Tuhan Yesus langsung hadap-hadapan? Nah, pasti semuanya inginkan bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi di sini Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Kak, bagaimana kita mau percaya kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik bisa merasakan kasih Tuhan walaupun tidak melihat Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik tidak melihat Tuhan Yesus dengan mata kita yang ada kita miliki, 2 mata kita. Tapi kita bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata batin kita, dengan hati kita. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Bagaimana Kak? Mana kasih Tuhan yang kita rasakan? Nah adik-adik, kita bisa merasakan kasih Tuhan melalui ciptaannya. Melalui ciptaan Tuhan yang sangat indah. Pagi hari matahari bersinar menyinari bumi, dan pada malam hari bintang-bintang, bulan juga menerangi kita. Adik-adik juga bisa merasakan kasih Tuhan melalui orang tua masing-masing. Kedua orang tua kita
sangat menyayangi kita. Sejak kita masih bayi, sejak kita masih kecil sampai dewasa. Orang tua kita, bapak mama kita menjaga kita dan memberikan apa yang kita butuhkan, mengajari kita belajar, mengajak kita bermain. Bahkan ada orang tua kita yang harus bekerja siang dan malam untuk mencukupi kebutuhan adik-adik semua. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kakak sayangi, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, kita harus tetap percaya. Karena apa? Karena kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, kita bisa merasakan kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita anak-anaknya melalui ciptaan Tuhan dan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, mulai saat ini berbahagialah. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi anak-anak yang bahagia, anak-anak yang percaya, anak-anak Tuhan yang menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak bisa melihat Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu dan memampukan mereka agar boleh memakai firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang kakak sayangi, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dari rumah masing-masing. Jangan lupa tetap berdoa, tetap semangat memuji nama Tuhan, dan jaga kesehatan kalian, karena kalian tahu kan pada saat ini negara kita sedang mengalami bencana virus corona. Nah, tetap berdoa, tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.